Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Reza Ramadana. Bapak mengajar pembelajaran akidah akhlak. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiklah kita berdoa dulu. Berdoa masing-masing di dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kalau setelah kita berdoa, sebelum kita masuk ke dalam materi, baiklah kita langsung melakukan absensi kelas. Baiklah, di kelas ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau tidak ada. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Kalau begitu, absensi sudah selesai, jadi kita langsung saja masuk ke dalam materi. Jadi kepada siswa, silahkan buka materi halaman 34 yang materi tentang adab bertetangga. Apakah sudah dibuka? Iya, bagus. Halaman 34. Jadi Bapak dulu yang jelaskannya. Pengertian adab bertetangga. Pengertian tetangga dan masyarakat. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Misalnya rumah kita ini rumah kita, rumah kita di bersebelahan dengan rumah orang lain. Misalnya rumah kita, rumah orang lah, itu sama aja ya tetangga kita. Ibarat itu keluarga dekat. Ya. Walaupun nggak sederhana. Dari pengertian ini mengandung makna bahwa bertetangga tidak memiliki ketentuan yang khusus. Ini berarti bahwa tetangga kita bisa berbeda suku, warna kulit, adat istiadat, agama atau keyakinan, kaya ataupun miskin. Jadi berarti kita bertetangga tuh tidak usah memandang misalnya agamanya apa, warnanya apa, kaya atau miskin. Tidak usah kita memandang begitu itu. Jadi dalam hidup bermasyarakat tentunya interaksi satu dengan yang lain pasti akan terjadi. Misalnya saling sapa dan saling tegur itu pasti akan terjadi, saling pandang memandang. Maka sebagai seorang muslim, misalnya kita sebagai seorang muslim, kita harus selalu menjaga diri untuk selalu berbuat baik terhadap tetangga kita dan masyarakat. Misalnya kita tetangga itu berbuat baik. Apa yang kita lakukan itu saya kita terus sapa, berbuat baiklah. Berbuat baiknya kita kepada sesama, kepada tetangga kita itu merupakan salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah. Jadi kita tuh berbuat baik kepada tetangga itu adalah salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah. Contohnya gitu, seorang tetangga memiliki sejumlah hak asasi dari kita. Di antaranya yang pertama, hendaklah kita kalau bertemu memberi salam kepadanya terlebih dahulu kalau sesama muslim. Kalau tidak sesama muslim, kita tegur sapa saja, sebut nama atau selamat pagi lah kalau pagi gitu lah. Yang kedua, hendaknya kita melakukan kebajikan kepada siapapun tanpa harus menunggu orang lain berbuat kebajikan kepada kita. Misalnya kita berbuat kebajikan tuh harus kita yang lebih dulu sebelum orang lain gitu lah. Kita yang dulu sebelum orang lain. Jadi yang membuat kebajikan dulu tuh dari kita. Misalnya kita dulu baru orang lain. Jangan sampai orang lain dulu. Kalau kita mau baik di pandangan orang lain gitu lah. Jangan juga kita bertetangga hanya untuk dilihat baik. Jangan. Kita berbuat baik terus dari hati. Jangan ada paksaan atau apapun. Jangan ada niat buruk atau apapun. Itu tidak bagus. Yang ketiga, hendaknya kita mengembalikan hak adami seperti membayar hutang, mengembalikan barang orang lain yang kita pinjam kepada mereka,
Misalnya contohnya kita meminjam barang tuh, misalnya kan orang nih mengasih kita makanan, otomatis kan pakai piring dia. Jadi kita hendaknya kita kembalikan barangnya itu karena hak, itu karena milik dia. Kita nggak boleh kalau orang mengasih kita makanan piringnya nggak kita kembalikan, oh jangan, itu nggak bagus, adab kita tidak bagus. Yang keempat, hendaknya kita mengunjungi jika ada yang sakit. Jika misalnya di sebelah rumah ada yang sakit misalnya, kita kunjungi mereka, kita kunjungi, kita doakan yang terbaik buat dia, buat tetangga kita. Selanjutnya, hendaknya kita memberi ucapan selamat jika mereka bergembira, dan memberikan ucapan takziah jika mereka kesusahan. Jadi misalnya contohnya mereka berbahagia, misalnya oh mereka berhasil membeli, oh gak usah membeli kan, anaknya misalnya berhasil mendapatkan ranking 1 misalnya, otomatis kan orang tua dia bahagia, keluarga dia serumah masih bahagia. Sebaiknya kita sebagai tetangga, kita mengetahui itu, kita jangan sirik, jangan kita oh anak itu ranking 1, ah sok banget apa itu, jangan. Jadi kita seharusnya kita ucapkan oh selamat anak kamu karena sudah ranking 1. Nah gitu bagusnya. Selanjutnya, hendaknya kita menutupi segala kekurangan dan melindunginya dari segala kesulitan semampu kita, semampu kita. Jadi contohnya kita menutupi kekurangannya tuh, misalnya dia misalnya nggak punya air atau nggak punya apa gitu. Jadi baiknya kita bantu, kita tutupi apa kekurangannya semampu kita. Kalau kita tidak mampu juga, nggak usah kita sok-sokan untuk membantu, itu jadinya malah kita ingin dipandang baik jadinya. Kalau kita masih mampu untuk membantu orang tetangga kita tersebut, kita bantu selagi itu mampu. Yang terakhir, hendaknya berhadapan dengan mereka selalu dengan senyuman dan penuh hormat. Kalau misalnya kita bertetangga kan, kalau ketemu mereka, kita setidaknya senyum, nunduk. Kalau kita ketemu yang lebih tua, kita nunduk gitu, nah sopan, biar kita ada etikanya dalam bertetangga. Jika kita telah mampu memberikan dan melaksanakan hak-hak bertetangga yang sudah Bapak jelaskan tadi, tentunya kehidupan yang bahagia, harmonis, dan rukun, dan kehidupan kita bakal bahagia, harmonis, serta rukun, tentram, aman, dan bersahaja akan terjadi sendirinya kepada diri kita, sehingga terjauh dari segala fitnah atau permusuhan. Setiap manusia memiliki hak bermasyarakat yang lurus, yang harus kita hormati. Misalnya kita bermasyarakat itu yang harus selalu menghormati orang lain. Tentunya apalagi kalau kepada orang yang lebih tua dari kita, tentunya kita harus lebih menghormati kepada orang yang lebih tua. Namun demikian, meskipun kita memiliki hak, kita juga harus memperhatikan hak-hak sekitar agar kita bisa saling menghormati satu sama lain dan dapat menjaga dari konflik. Misalnya orang kita menghormati sesama lain, kita dapat menjaga konflik, permusuhan, adu domba dari orang sekitar. Kita bisa menjaga dari konflik itu agar tidak terjadi permusuhan, segala fitnah itulah, agar kita tetap menjadi kekeluargaan di dalam bertetangga. Terjadinya perkelahian antar warga, permusuhan dengan tetangga sendiri, hingga ketidakharmonisan yang lain merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dan kurangnya dapat menjaga serta tidak saling menghormati satu dengan yang lain. Hal ini dapat diatasi dengan melaksanakan musyawarah damai ketika terjadi pertikaian dan kesalahan, fitnah antar satu warga dengan yang lain. Jadi kita bicarakan dengan baik-baik. Kita ketemu dengan tetangga kita bicarakan apa permasalahannya, apa penyebabnya terjadi, kita jadi bertengkar secara luas. Sikap hidup bertetangga dan bermasyarakat ini
dapat diwajibkan dalam beberapa bentuk akhlak yang paling utama dan sangat dianjurkan oleh Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak boleh menyakiti tetangga, bahkan memuliakannya tidak boleh juga. Misalnya kita memuliakannya, contohnya, ini punya berduit, kita harus kayak ini, sekira kita dapat duit darinya, misalnya kita dipandang baik, jadi kita tidak boleh begitu. Yang kedua, bermuka berseri-seri atau ceria saat bertemu. Nah, itu kita harus, karena kita bertemu tuh harus saling sapa dan harus senyum. Kalau bisa ya senyum bahagia lah kalau bertemu keluarga, kalau bertemu tetangga. Yang ketiga, menolong saat dalam kesulitan atau kesusahan. Jadi kita bantu tetangga kita ketika terdapat kesulitan ataupun kesusahan. Ya seperti yang tadi, kita bantu sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, kita cukup doakan saja yang terbaik, apa yang terbaik untuk tetangga kita. Yang keempat, memberikan penghormatan yang istimewa. Maksud memberikan penghormatan yang istimewa ini, kita hormat, tunduk, dan patuh. Maksudnya kalau kita ketemunya sejenis lah dengan kita, senyum dan tegur sapa itu sejenis lah. Selanjutnya, menerima ujur atau permohonan maaf. Misalnya kalau tetangga kita ada salah, atau kalau nggak ada salah, misalnya tetangga kita misalnya minta maaf, jadi kita harus berhak menerima permintaan maafnya itu untuk menjaga silaturahmi tetangga kita. Yang keenam, menasihati dengan lemah lembut. Misalnya kita misalnya kita ingin menegur tetangga kita, kita tidak boleh dengan kasar. Lebih baik kita menasihati dengan baik, dengan lemah lembut, dengan diakhiri dengan permohonan maaf mengganggu waktunya lah, seperti itulah. Dan yang terakhir, yang sangat wajib lagi, saling berkunjung. Kita tidak perlu menunggu waktu hari raya aja, misalnya hari Idul Fitri, hari Idul Adha. Jadi kita kalau bisa hari-hari, kalau kita bisa ada waktu, kita berkunjung, mengobrol, membicarakan segala macam begitu, demi menjaga adab bertetangga kita dan perbuatan baik kita terhadap tetangga kita. Itu saja. Jadi kepada anak-anak, apakah sudah jelas dan paham? Baiklah, kalau sudah paham semuanya. Baiklah, Bapak ingin membuat 2 kelompok. Jadi 2 kelompok ini Bapak bagi nanti. Bapak suruh untuk kalian berdiskusi. Kalian diskusikan materi tentang adab tetangga ini. Kalian berdiskusi, kalian diskusikan apa yang dapat kalian ambil, apa yang kalian belum paham, silahkan tanyakan kepada Bapak. Oke, silahkan bagi kelompok kedua terlebih dahulu. Oke, silahkan bagi kelompoknya. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit lah untuk berdiskusi. Ya, silakan kalau yang tidak paham. Baiklah, kalau sudah selesai kerja kelompok kita hari ini, baiklah, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ada tugas untuk kalian. Jadi tolonglah perhatikan, tugas untuk kalian di minggu depan adalah tolong cari adab bertetangga yang ada di lingkungan kita. Tolong contohkan sebanyak-banyaknya, nanti dikumpulkan minggu depan ke Bapak. Mengerti? Baiklah kalau mengerti. Baiklah kalau begitu, kalau tidak ada lagi, Bapak tutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak minta maaf sebesar-besarnya kalau ada perkataan Bapak yang salah atau apa yang membuat kalian nggak enak di hati. Bapak minta maaf. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan lagi.